Inilah negara baru di dunia yaitu Sudan Selatan. Sudan Selatan adalah negara baru yang terletak di Afrika bagian timur. Sudan sendiri memiliki luas wilayah sekitar 644.329 km dan mempunyai jumlah penduduk sekitar 10,75 juta. Disebut sebagai negara baru dikarenakan negara ini merdeka pada tahun 2011. Sebuah negara tidak bisa bermunculan setiap harinya. Adanya negara dikarenakan mereka telah menyatakan negaranya merdeka. Merdeka sendiri suatu kalimat yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Mahardika, yang berarti negara tersebut kuat, sejahtera, dan juga kaya dalam segi bernegara. Dengan syarat negara tersebut diakui secara internasional. Dilansir dari Science Alert, negara terbaru yang diakui secara internasional adalah Sudan Selatan yang merupakan bagian dari benua Afrika. Negara tersebut memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli tahun 2011. Kemudian, negara tersebut bergabung menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Sebenarnya, ada juga negara baru selain Sudan Selatan, negara tersebut berada di kawasan Pulau Bougainville yang berada di sekitar kawasan Papua Nugini. Negara tersebut juga menyatakan bahwa dirinya merdeka dan ingin memisahkan dari Papua Nugini. Akan tetapi hal tersebut belum diakui secara internasional. Karena diperkirakan negara tersebut baru bisa merdeka tahun depan tepatnya di tahun 2027 yang akan mendatang. Sebuah fakta soal kemerdekaan negara Sudan Selatan. Sudan Selatan pada awalnya merupakan bagian dari Sudan, yang dengan sendirinya merdeka pada tahun 1956 setelah diperintah oleh Mesir dan Inggris Raya. Salah satu penyebab dari pemisahan Sudan Selatan dari Sudan adalah karena perbedaan populasi yang mencolok antara Sudan bagian utara dan selatan. Adanya perbedaan tersebut terlihat dari Sudan Utara yang didominasi oleh penganut beragama Islam, sebagian besar berbicara bahasa Arab dan diidentifikasi sebagai Arab. Sedangkan Sudan bagian selatan cenderung merupakan etnis Afrika, penganut agama Kristen atau agama tradisional Afrika, dan berbahasa asli menggunakan bahasa Afrika. Adapun pihak pemerintahan sebelum dan sesudah kemerdekaan yang berbasis di wilayah utara, mengalami kesulitan untuk diterima oleh semua konstituensi politik yang beragam di Sudan, terutama bagi Sudan Selatan, yang menyebabkan marginalisasi penduduk di sana. Marginalisasi mempunyai arti yaitu fenomena dalam masyarakat yang senantiasa membuat seseorang tersingkirkan dan tidak memiliki kuasa penuh atas kehidupan sendiri maupun sumber daya yang tersedia. Ada sebuah kekhawatiran mengenai wilayah selatan yang didominasi oleh Sudan Utara, akhirnya Sudan Selatan membentuk pemerintahan baru pada tahun 1954. Namun, kemerdekaan Sudan Selatan tidak terjadi begitu saja karena setelah pembentukan pemerintahan baru, mengakibatkan terjadi perang saudara pada tahun 1955 hingga 1972 dan 1983 hingga 2005. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya perang saudara berakhir di tahun 2005 setelah membuat kebijakan perjanjian perdamaian secara komprehensif pada tahun 2005, yang didukung secara internasional. Sudan Selatan di masa itu berstatus semi-otonom dan diberikan referendum tentang kemerdekaan yang bisa diwujudkan dalam 6 tahun ke depan. Referendum sendiri mempunyai makna yaitu, suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan. Pada tahun 2011 berlangsung sekitar 99% pemilih memilih untuk memisahkan diri, dan Sudan Selatan, dengan dukungan komunitas internasional, mendeklarasikan kemerdekaan pada akhir tahun tersebut. Penyebab adanya negara baru? Sebuah negara baru diakui dan diresmikan setelah memenuhi kriteria atau syarat tertentu yang sudah ditentukan oleh hukum internasional. Berdasarkan The Montevideo Convention of 1933, negara sebagai unit berdaulat yang dapat memenuhi 4 tolak ukur. Jumlah tolak ukur tersebut ada 4 di antaranya tidak lain memiliki populasi permanen, memiliki batas wilayah yang ditentukan, memiliki pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Selain itu, sebuah daerah bisa menjadi negara baru jika bisa menentukan nasibnya sendiri. Penentuan nasib sendiri itu berarti proses di mana sejumlah orang membentuk negara mereka sendiri, dan memilih pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan dokumen dan deklarasi PBB. Dan itulah sebagian informasi negara baru yang bernama Sudan Selatan. Gimana menurut kalian tentang negara tersebut?